Salam semua teman-teman ya. Kali ini saya akan memberikan panduan untuk manajer atau para tingkatan kaprodi. Manajer kalau di e-learning disebutnya manajer, tetapi yang mengatur semuanya sama dengan kaprodi ya, untuk membuat jadwal dan memonitoring kegiatan dari dosen-dosen. Jadi kita mulai saja secara langsung ya. Seperti biasa kita buka e-learning.budidharma.ac.id ya. Ini. Jika sudah, kita klik login. Nah, ini username-nya menggunakan kode dosen masing-masing ya. Misalnya 15 kalau punya saya ya, 15 FST 093. Passwordnya biasanya tanggal lahir dengan formatnya DD MM YYYY. Contoh di sini saya login ya sebagai manajer. Nah, tampilan di awal adalah seperti ini ya. Untuk membuat sebuah jadwal, nah ini ada yang login ya. Untuk membuat sebuah jadwal, kita masuk ke administrasi situs. Oke, di administrasi situs di sini ada kursus, kita cari kursus ya. Kursus. Oh, kalau Bapak Ibu sekalian bahasa Inggris ini dirubah saja ya, Inggris Indonesia, maka akan ada penyesuaian. Jadi saya lebih gampang menggunakan bahasa Indonesia. Kita pilih kursus, lalu tambah ubah kursus. Nah, ini adalah tampilan awal di menu yang sudah saya buat berdasarkan departemen ataupun berdasarkan kepentingan masing-masing dalam hal pemberian menu. Contoh di sini saya menggunakan, kita pilih salah satu fakultas ya. Nah, contohnya adalah fakultas bisnis. Saya klik fakultas bisnis. Nah, fakultas bisnis nanti ada program studinya. Berikut juga fakultas yang lain ya. Ini sudah dibuat program studinya masing-masing ya. Jadi saya buatnya, contohnya adalah di fakultas bisnis. Saya ambil mata kuliahnya. Di sini adalah akuntansi ya. Akuntansi sudah, lalu kita sorot ke bawah. Saya kecilin ya, tidak usah disorot ke bawah. Nah, pada saat saya pilih akuntansi, ternyata di akuntansi sudah ada yang buat, yaitu audit manajemen ya. Untuk membuat kursus baru, kita lihatnya sebelah sini ya. Dari sini, dari buat kategori, kita pindah ke buat kursus baru. Untuk membuat kursus baru, kita tinggal membuat atau mengklik ya, buat kursus baru ini. Klik. Lalu kita ketikkan nama mata kuliahnya ya. Nama mata kuliahnya misalnya audit manajemen ya. Nama kursusnya AM, singkatan aja dari mata kuliah. Ininya sudah fix ya, fakultas bisnis, adanya di program studi akuntansi. Keterlihatan kursus kita tampilkan, jangan disembunyikan. Kalau disembunyikan nanti tidak terlihat ya. Tanggal mulai kursusnya
ini kita set mau dari tanggal berapa. Misalnya hari ini tanggal 16 Maret. Lalu kita mau sampai dengan pertemuan ketiga, kedua pertemuan misalnya 2 minggu, berarti dari tanggal 16 sampai tanggal 30 misalnya ya, kita masukin 30 Maret. Jamnya kita definitifin jam berapa mulainya. Misalnya yang pagi kelas 10 nanti ketutup lagi di jam 10 minggu berikutnya. Minggu berikutnya lagi. Ringkasannya bisa kita isi, bisa kita nggak isi. Ini tentatif ya, kita kosongin aja, atau mau diisi ya dari kaprodi masing-masing. Accepted file type ini ada gambar ya. Ini untuk di awal. Misalnya kayak cover dari mata kuliah audit manajemen itu sendiri. Oke, kalau tidak mau pakai cover ya udah kita kosongin saja. Kalau mau pakai cover, kita cari file gambarnya. Caranya di sini upload file, kita browse, cari di mana. Oke, kalau sudah upload, terus format kursusnya ya, kita defaultin adalah ke format per topik ya, dengan jumlahnya 2. Kita bisa, kalau misalnya mau kuliah yang agak panjang, kita bisa definitifin 14 pertemuan atau 11 pertemuan. Kalau menggunakan blended 3 tatap muka, sisanya online, berarti 11. Jadi karena ini untuk jajal, untuk pelatihan, kita masukin aja misalnya 2 minggu ya, 2 topik aja, topik minggu ini sama topik minggu berikutnya. Terus bagian yang disembunyikan kita nggak ada ya, ini nggak usah. Tampilannya pemaksaan mau pakai apa, Inggris atau Indonesia, berarti jangan paksa aja ya. Kalau saya nggak memaksa. Jumlah pengumuman 5, kita defaultin. Peringkat siswa iya, laporan aktivitas iya, berkas unggahan ya, maksimal yang mau kita masukin berapa ya, kita masukin saja 8 MB ya, ini udah sangat besar. Completion tracking oke, lalu kita simpan dan kembali. Udah digunain, jadi AM pagi misalnya ya, karena AM sebelumnya audit manajemen itu udah ada yang gunain. Oke, kita simpan kembali. Nah, ini ya, jadi muncul di sini. Oke, jika sudah ya, kita klik audit manajemen ya, lalu kita sort ke bawah. Nah, di sini ada pengguna terdaftar. Oke, pengguna terdaftar. Kita mau men-setup dosen yang mengajar itu siapa di sini. Oke, misalnya kita mau setup terlebih dahulu dosen terlebih dahulu ya, baru nanti student. Enroll student. Kita cari misalnya audit manajemen yang mengajar adalah saya. Kita cari sini ya. Ini kita klik ya. Role-nya sebagai pengajar, jangan manajer, pengajar. Kalau manajer nanti semua dosen bisa buat jadwal mata kuliah sendiri ya. Jadi mereka statusnya pengajar. Kalau pengajar tidak bisa membuat jadwal kuliah ya. Klik lalu di enroll user. Nah, usernya sudah muncul. Nah, karena manajernya ada, pengajar. Oke. Oh, manajernya status saya.
ini status saya di sini juga sebagai manajer, jadi nggak jadi masalah ya. Oke, nah gimana nanti mahasiswa kalau misalnya banyak dosennya, masa inputin satu-satu, atau prodinya harus inputin satu-satu, atau bagian perkuliahan harus inputin satu-satu? Tidak. Jadi dosennya, setelah kita membuat atau memasukkan dosen ke dalam mata kuliah audit manajemen, langkah selanjutnya adalah kita membuat enroll, metode daftar untuk mahasiswa. Gimana caranya? Nah, ini ya, saya memandu kembali. Kita mengaktifkan ya self enrollment sendiri ya. Yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini kita klik gambar nonaktifkan. Aktifkan gambar mata ini yang tadinya disilang, kita klik jadi matanya tidak disilang ya. Jika sudah ya, enrollment siswanya ini, kita klik konfigurasinya ya, kita ubah terlebih dahulu. Kita klik, oke, kasih nama misalnya AM Pagi. Oke, AM Pagi, atau nama dosennya AM Pagi Riki. Oke, ya, masukin kodenya ya, kodenya masukin aja mata kuliah, kode mata kuliah, karena saya yakin kode mata kuliah mahasiswa tinggal lihat di Sispo ya, atau login ya, misalnya BM kita klik ya, BM001 kode mata kuliahnya, saya lupa, jadi ini sebagai contoh aja. BM001, use group enrollment key tidak usah, default assignment rule ya, sebagai siswa ya defaultnya. Nah, kita mau kasih durasinya kapan? Oke, kita nggak usah pakai durasi, yang penting mahasiswa itu masuk semua ya. Notifikasi pendaftaran terakhir tidak perlu, batasnya tidak perlu, start date-nya ya. Start date-nya ini kita membatasi dari tanggal berapa, jam berapa, sampai tanggal berapa, jam berapa mahasiswa itu bisa melakukan enroll. Lewat dari tanggal segitu, mahasiswa tidak bisa melakukan enroll. Oke, kita nonaktifin ya. Tetapi kalau misalnya punya waktu yang panjang, bisa aja kita aktifin ya. Atau mau diaktifin, oke, diaktifin misalnya start date-nya dari tanggal 16 jam 8 sampai dengan tanggal 20 jam 8. Ini mereka mengaktifkan untuk bisa masuk ke mata kuliah audit manajemen. Kalau mereka lewat dari tanggal 20 belum memasukkan enroll, belum mendaftar di dalam enroll untuk mata kuliah audit manajemen, mereka nggak bakalan bisa masuk, kecuali nanti dari pihak Kaprodi ini merubah settingan ini lagi. Oke, kita masukin ya tanggal 20. Maksimum enroll usernya berapa? Karena kita nggak tahu di dalam kelas itu jumlahnya ada berapa, kita buat ini statusnya adalah 0. Ini kosong, oke, ini kosong, simpan perubahan. Nah, untuk metode ini kita bisa masukkan ya. Jadi sudah selesai ya, sudah selesai kita membuat jadwal. Kita lihat jadwalnya sudah masuk atau belum di dalam status perkuliahan. Kita lihat ya di sini. Oh, bukan ya, apa akuntansi. Nah, ya, audit manajemen. Kalau yang menggunakan foto tadi ini ya. Ya, ini audit manajemen yang baru dibuat, nama pengajarnya adalah Ricky. Jadi nanti mahasiswa statusnya adalah memilih audit manajemen, nanti masukin user enroll key-nya. Sampai sini untuk membuat jadwal atau memasukkan mata kuliah sudah selesai.
Sampai jumpa di panduan berikutnya.